Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan kuliah termodinamika meteorologi. Sekarang kita akan melihat modul yang kedua, hukum pertama termodinamika. Kita akan mulai dengan segmen yang pertama. Ya, ini seperti biasa, jangan berbicara, jangan tidur. Materi perkuliahan. Ya, kita sekarang di minggu kedua atau di modul kedua mengenai hukum pertama termodinamika. Hukum pertama termodinamika. Hukum pertama termodinamika berkenaan dengan prinsip dari kekekalan energi. Artinya, atau maksudnya adalah, energi tidak dapat diciptakan, energi juga tidak dapat dimusnahkan. Setiap perubahan kimia dan atau perubahan fisika dari suatu benda, itu biasanya selalu diikuti oleh adanya perubahan energi. Energi dapat ditransportasi atau dikonversi dari satu bentuk ke bentuk yang lain, tetapi tetap saja energi ini tidak dapat diciptakan dan energi ini tidak dapat dimusnahkan. Tipe-tipe dari energi yang umum adalah energi dalam bentuk panas, energi dalam bentuk kerja atau energi mekanik, energi listrik, energi kimia. Panas dan kerja. Di sebelah sini kita melihat api. Api tentu saja kalau misalnya pegang panas ya. Jadi Ki ini merupakan lambang dari heat atau panas. Kemudian kalau misalnya di atas dari api ini kita letakkan suatu benda. Benda ini punya energi dalam. Oke, Anda lihat di sini, perasaan dia dipanaskan, energi dalam dari benda ini meningkat pelan-pelan, ya, sehingga ini jadi besar energi dalamnya. Jadi awalnya dia punya energi dalam, tapi kecil. Kemudian pada saat dipanaskan, Ki atau heat dari luar, dari lingkungan, masuk ke sistem yang meningkatkan energi dalam dari sistem ini. Contoh yang lain, untuk kerja, ini adalah contoh untuk panas, contoh untuk kerja, Anda melihat di sini adalah suatu suatu pegas. Pegas ini punya energi dalam. Kemudian diberikan kerja di luar, orang menekan pegas ini, ya, sehingga energi dalamnya meningkat. Saya ulangi, Anda lihat kembali, ini adalah suatu kemudian Anda lihat di sini lambangnya U ini makin lama makin membesar, kalau misalnya Anda tekan. Ya jelas ya. Kemudian ditekan, dia awalnya punya energi dalam, tetapi kalau misalnya diberikan kerja di luar, ditekan gitu ya, energi dalam dari ini meningkat. Itu kelihatan kalau misalnya dilepas, dan dia juga akan melepaskan energi yang tadi dalam bentuk energi dalam, yang diberikan dari kerja tadi awalnya, berubah menjadi energi dalam yang meningkat, kemudian begitu dilepas, energi dalam bentuk energi dalam ini dilepaskan juga ke lingkungan dalam bentuk kerja. Dia akan kembali ke semula. Jadi, di bagian bawah ini dikatakan bahwa jika panas disuplai kepada sistem, energi dalam dari sistem atau U akan meningkat. Ya, contoh yang ini tadi. Jadi, kalau misalnya Ki diberikan dari lingkungan kepada sistem, energi dalam dari sistem ini akan meningkat. Yang kedua, yang di bawah, jika lingkungan, ya, contoh yang di sini untuk kerja, melakukan kerja atau W kepada sistem, energi dalam dari sistem juga akan meningkat. Ya, jadi awalnya U-nya kecil, kemudian setelah itu diberikan kerja dari lingkungan, energi dalam akan meningkat. Ini kita bisa katakan formula seperti ini bahwa jika Ki dari lingkungan diberikan kepada sistem, itu akan meningkatkan energi dalam dari sistem. Jadi beri tanda positif, artinya energi dalam dia meningkat. Ini juga tandanya positif, karena arahnya dari lingkungan ke sistem. Kemudian hal yang sama berlaku untuk kerja. Jika kerja dilakukan oleh lingkungan, ini tandanya positif, kemudian akan meningkatkan energi dalam dari sistem. Atau W dari lingkungan ini sebanding dengan peningkatan dari energi dalam sistem. Contoh yang lain, bisa Anda lihat, ya sebelumnya sudah disampaikan, ini contohnya orang membakar sate ya, yang sering Anda lihat sehari-hari, tapi ini bukan sistem yang sederhana, ini sangat kompleks sebenarnya sistemnya. Anda lihat bahwa panas dari api, yang di bagian bawah di sini ada bara api atau ada nyala api, ini akan membakar sate ini, mengubah sate ini yang tadinya dalam bentuk daging mentah menjadi daging yang matang. Tentu saja di situ ada perubahan bentuk, ya, perubahan bentuk dan juga perubahan kimia, sehingga setelah itu manusia bisa memakan
lagi ini dengan enak. Ya, ini contoh Qi dari lingkungan berpindah ke sistem yang bisa meningkatkan energi dalam dari sistem ini. Kemudian yang kedua, contoh yang lain adalah jika kerja ada perpindahan energi akibat interaksi antara sistem dengan lingkungan. Positif, lingkungan melakukan kerja kepada sistem. Ini juga sama yang di atas. Positif artinya lingkungan memberikan energi dalam bentuk panas kepada sistem. Ini contoh anak kecil ini. Dia senang sekali ya loncat di atas trampolin. Anda lihat makin tinggi anaknya loncat, artinya dia memberikan energi yang tinggi juga kepada trampolin ini. Saat itu kalau misalnya dia loncat dengan tinggi, trampolin ini akan membalas sehingga anak kecil ini akan terlempar dengan tinggi. Kalau misalnya dia memberikan energi yang kecil, dia loncatnya sedikit, tentu saja dia memberikan energi dalam yang kecil kepada kerja yang diberikan kecil, sehingga perubahan energi dalam juga kecil, dia loncatnya juga akan sedikit. Ini contoh sistem ya, ini sistem yang trampolin ini, kemudian anak kecil yang loncat di dalam lingkungan. Lingkungan melakukan kerja kepada sistem yang bisa meningkatkan energi dalam dari sistem. Ya, ini sudah dijelaskan sebelumnya. Maksudnya apa dari kedua kasus ini? Kemudian muncul hukum pertama termodinamika untuk sistem tertutup. Jadi persamaan ini yang tadi sudah kita lihat bahwa yang pertama adalah delta Q itu berbanding lurus dengan du. Ini diberikan delta karena dia bergantung kepada jalan yang ditempuh. Ini delta hanya melihat keadaan, ini d maksud saya, hanya melihat keadaan akhir dan keadaan awal. Ini perbedaan antara fungsi keadaan dan bukan fungsi keadaan. Ini fungsi jalan yang ditempuh, ini fungsi dari keadaan, hanya keadaan akhir dan keadaan awal. Delta Q berbanding lurus dengan dq, ini untuk kasus yang pertama, benda dipanaskan di bawah api, kemudian delta W berbanding lurus juga dengan dq, ini untuk kasus pel ditekan atau anak kecil bermain di atas trampolin tadi. Jadi di sini dari fenomena yang tadi muncul, orang mengatakan menjadi persamaan matematika seperti ini, orang mengatakan bahwa ini adalah hukum pertama termodinamika untuk sistemnya sistem tertutup. Jadi ya, nggak ada material yang masuk dalam sistem, tidak ada material yang keluar dari sistem, untuk sistem yang tertutup. Kemudian persamaan ini dibuat menjadi lebih general kalau misalnya dipertimbangkan adanya energi kinetik dan juga energi potensial, sehingga persamaan hukum pertama termodinamika dalam kasus sistem tertutup atau closed system itu dapat ditulis menjadi delta Q plus delta W itu sama dengan du plus delta atau d potensial energi potensial maksudnya bahasa Inggris, kemudian ditambah dengan d energi kinetik. Jadi kalau misalnya semua energi yang ada dipertimbangkan, energi potensial dan energi kinetik, selain energi dalam yang ada pada sistem tersebut. Untuk sistem di metalurgi, itu biasanya energi potensial dan energi kinetik ini bisa diabaikan, karena itu sangat kecil dibandingkan dengan perubahan energi kimia yang terjadi di situ. Perubahan dari entalpi atau du yang terjadi itu lebih kecil dibandingkan dengan perubahan dari energi kinetik dan juga energi potensial. Kita akan lihat contoh nanti ya. Konvensi tanda yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, artinya positif itu dari Q berpindah dari lingkungan ke sistem yang bisa meningkatkan energi dalam dari sistem ini. Kemudian W atau kerja positif artinya lingkungan melakukan kerja kepada sistem yang juga bisa meningkatkan energi dalam dari sistem ini. Kita sudah lihat bahwa persamaan hukum pertama termodinamika itu sekali lagi datangnya bukan orang menurunkan matematika. Setelah matematika diturunkan tiba-tiba muncul do Q plus do W itu sama dengan du. Bukan seperti itu, tetapi dengan fenomena yang dilihat bahwa ini sebenarnya bukan sama dengan tapi sebanding. Jadi perubahan dari energi panas yang diberikan kepada sistem ditambah dengan kerja yang dilakukan oleh lingkungan kepada sistem itu akan meningkatkan energi dalam dari sistem. Ini maksud dari hukum pertama termodinamika ini, dan datangnya tadi kembali lagi ke pada saat benda dipanaskan di bawah api dan juga pada saat benda ditekan. Anda harus hati-hati karena beberapa buku menulis delta Q dikurang dengan delta W sama dengan du. Tidak keliru di sini, tidak ada hal yang keliru, sama dengan di atas. Jadi di sini diberikan tanda negatif, artinya di dalam gambar ini tanda W saja yang terbalik arahnya. Jadi maksud dari persamaan ini adalah bukan seperti ini gambarnya, tapi gambarnya untuk yang W itu arahnya dari sistem ke lingkungan. Mengapa kadang-kadang atau banyak buku atau sebagian dari buku menulis seperti ini? Karena mereka melihat bahwa kalau misalnya sistem
dipanaskan, kita lihat misalkan besi ya, kita bicara dulu besi dipanaskan, besi itu akan memuai. Kalau misalnya memuai, volumenya akan meningkat. Kalau volume meningkat, itu dikatakan bahwa sistem itu melakukan kerja ke lingkungan. Jadi, dengan alasan tersebut, karena perasaan dipanaskan, benda itu akan memuai, perubahan volume terjadi, menjadi meningkat, menjadi besar volumenya, jadi ditulis persamaan seperti ini. Jadi, delta Q dikurang dengan delta W sama dengan DU. Jadi, sekali lagi, kalau misalnya Anda melihat dua persamaan, Anda harus mengerti, jangan mengatakan bahwa, wah, satu persamaan itu salah atau keliru, satu persamaan benar, gitu ya. Saya pribadi dalam kuliah ini menggunakan persamaan di atas, persamaan delta Q plus delta W itu sama dengan DU. Sekali lagi, di beberapa buku menulis delta Q dikurang dengan delta W sama dengan DU. Tidak salah, buku ini hanya ini saja yang tanda untuk W ini atau arahnya yang berubah. Sehingga W ini menjadi negatif, bukan positif. Kita akan lihat aplikasi dari hukum pertama termodinamika. Untuk satu benda yang beratnya adalah 1 kg, kemudian posisinya dinaikkan, ditingkatkan posisinya, tadinya katakanlah level tertentu, kemudian dinaikkan dengan ketinggian 10 meter. Kita menggunakan hukum pertama termodinamika untuk melihat apakah ini bisa diaplikasikan atau enggak. Sekarang hukum pertama termodinamika untuk sistem tertutup, ya, semua energi dipertimbangkan, delta Q ditambah dengan delta W itu sama dengan DU plus D energi potensial plus D energi kinetik. Sekarang kita lihat satu persatu. Apakah pada saat saya naikkan benda ini dari levelnya 0 menjadi ketinggian 10, apakah dia panas, meningkat? Ada nggak perubahan panas di situ? Tidak ada. Artinya delta Q ini sama dengan 0. Apakah pada saat saya memindahkan benda ini dari 0 menjadi 10 meter dari atas permukaan tanah, apakah ada kerja yang dilakukan? Tentu saja. Kalau misalnya bendanya 1 kilo, 10 meter, mungkin saya tidak begitu capek, tapi saya melakukan kerja. Saya memindahkan benda ini. Artinya ada W yang dilakukan. Apakah ada perbedaan energi dalam? Tidak. Saya tidak melakukan apa-apa di sini, hanya memindahkan saja. Artinya DU juga sama dengan 0. Apakah ada perbedaan energi kinetik? Saya tidak bawa lari, ya. Saya tidak bawa lari, tidak ada perpindahan. Sebenarnya yang saya lakukan adalah awal di sini, kemudian menjadi akhir di atas. Ini adalah fungsi keadaan yang dilihat hanya keadaan awal dan keadaan akhir. Jadi di sini tidak juga ada energi kinetik. Sehingga sekali lagi delta Q sama dengan 0, DU sama dengan 0, D energi kinetik sama dengan 0. Yang tinggal adalah DW itu sama dengan energi potensial. Ini jelas ya. DW itu sama dengan energi potensial, artinya kerja yang saya lakukan itu sama dengan M dikali G dikali dengan H. Dalam kasus benda yang dipindahkan dari 0 ke ketinggian 10 meter. Artinya persamaan ini berlaku umum, dapat digunakan untuk apapun kasusnya, termasuk juga untuk pada saat benda dipanaskan atau tidak dipanaskan sama sekali. Baik, ini adalah akhir dari segmen yang pertama pada modul kedua. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.